Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita berjumpa kembali walaupun dalam sosmed ataupun YouTube di sini. Alhamdulillahirabbil alamin, wajib kita syukuri bersama karena itu termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dari Allah dan juga keberkahan hidup di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salam keberkahan, salam persaudaraan dan juga salam kebahagiaan. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang iman. Iman sebagai kunci kesuksesan hidup. Namun terlebih dahulu izinkan saya untuk menjelaskan pengertian dari iman itu sendiri. Iman secara bahasa itu berarti percaya. Secara istilah, iman itu keyakinan yang dibenarkan oleh hati dan juga diucapkan dengan lisan dan dimanifestasikan atau diamalkan dengan perbuatan. Nah, definisi iman di sini secara istilah menggambarkan kepada kita bahwasanya iman itu bukan hanya seputar dalam hati, melainkan juga harus diucapkan dengan lisan dan juga diamalkan dengan perbuatan. Ilmu tentang keimanan tersebut sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Pada saat itu malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, "Fa akhbirni anil iman." Qala ambillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir fatu'minah bil qadri khairihi wa syarrihi. Beritahukanlah aku tentang iman. Rasulullah SAW menjawab, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasulullah, dan juga beriman kepada hari akhir. Dan juga kita beriman kepada takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Kalau misalkan kita mengkaji lagi tentang hadis ini, bahwasanya ada 6 yang harus kita imani, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta yang memiliki kita. Setelah itu kita harus beriman kepada para malaikat-malaikatnya Allah. Kenapa bisa demikian? Karena para malaikat-malaikat Allah itu diberikan tugas-tugas tertentu oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berikan contoh, itu malaikat Jibril untuk membawakan wahyu kepada Rasulullah SAW dan juga kepada para rasul-rasulnya. Setelah beriman kepada para malaikat Allah, kita harus beriman kepada kitab-kitabnya Allah. Kitab Allah itu ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, dan juga ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir ada Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW sebagai Rasul seluruh umat manusia. Setelah beriman kepada kitab-kitab Allah, lalu kita harus beriman kepada Rasulullah.
Karena Rasulullah itu yang membawakan ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada seluruh umat manusia agar supaya mengikuti ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah harus juga beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kemudian setelah beriman kepada Rasul-Rasulnya Allah, maka selanjutnya beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Hari kiamat itu merupakan kabar gembira bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat itu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan pahala yang besar dan juga ganjaran yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bagi orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan kabar yang buruk, karena mereka nanti akan diberikan balasan yang setimpal atas perbuatan mereka dan juga ketidakpatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iman yang keenam itu adalah beriman kepada takdir yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dan juga baik takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Perihal tentang iman, Allah Subhanahu wa taala sudah menyeru terhadap kita agar supaya tetap beriman kepada Allah, kepada para malaikat Allah dan juga kepada Rasulullah dan pada hari akhir dan juga kepada takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di surat An-Nisa ayat 136 di ayat yang terakhir, faqad dalla dalalan ba'ida, bahwa sesungguhnya orang itu sudah sesat sejauh-jauhnya. Oleh sebab itu maka saya katakan bahwa iman itu sebagai kunci kesuksesan. Karena mengapa? Karena dengan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengamalkan dari ajaran-ajaran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi sukses, menjadi bahagia, menjadi orang yang selamat di dunia dan juga di akhirat. Semoga kita selalu istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.